kembali lagi. Kita hari ini berbicara tentang kontrak pertama di kapal pesiar. Kenapa penting kontrak pertama itu? Karena itu adalah penentuan langkah kita untuk kontrak berikutnya, ya. Karena diharapkan buat kita semua bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat diri kita dan untuk kontrak berikutnya yang akan kita dapatkan. Karena di dalam kapal pesiar itu kita akan dievaluasi oleh leader kita, supervisor atau manajer kita itu setiap 2 bulan sekali. Jadi apabila kita tidak melakukan tugas kita dengan baik, maka akan berakibat fatal buat diri kita. Yang mana setelah kontrak ini kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kontrak berikutnya. Karena kontrak itu akan diperpanjang apabila kualitas kerja kita adalah yang terbaik, ya. Kita harus memberikan yang terbaik supaya kita mendapatkan report yang baik, supaya kita dapat menerima kontrak untuk yang berikutnya. Kedua, pertama kali di kapal juga yang sangat perlu diperhatikan adalah kesehatan. Karena kita perlu menjaga kesehatan kita. Pada saat jam kita bekerja, kita harus total benar-benar bekerja. Jam istirahat kita juga harus memanfaatkan waktu istirahat kita, karena kita perlu beristirahat untuk kesehatan kita, ya. Karena apabila jam istirahat kita pakai untuk yang lain, atau contohnya kan dengan fasilitas yang ada, kita akan pergi ke bar, nongkrong sampai pagi, minum minuman keras, maka efeknya akan membuat kita tidak dapat konsisten atau tidak tepat waktu dalam bekerja, dan itu akan berakibat buruk buat kita. Selain itu juga di kapal itu ada yang namanya random test. Random test apa? Alkohol, ya. Jadi memang di kapal itu kita bebas minum, ya, tidak ada yang larang, tapi ada aturan perusahaan, ada batas limitnya. Jadi apabila kita di random tes alkohol kita gagal, kita akan langsung dipulangkan. Jadi buat teman-teman pemula atau yang akan mendapatkan kontrak yang lama di dalam kapal pesiar, jagalah kesehatan, jauhkanlah minum-minum alkohol, ya, karena itu akan berakibat fatal buat diri kita dan mengganggu kerja kita, ya. Di dalam pekerja itu juga perlu kita persiapkan, banyak hal yang perlu kita persiapkan, seperti contohnya dokumen-dokumen pekerja. Ya, tadi kita udah bicara dengan medical. Kedua, dokumen apa yang kita perlukan? Kita perlu dokumen untuk bekerja yang harus kita persiapkan adalah, pertama, otomatisnya kita harus punya paspor. Ya. Paspor adalah paspor kita, paspor pelaut dengan visanya, nanti kita akan mendapatkan visa pelaut C1B visa. Selain paspor dan visa yang kita perlukan adalah juga buku pelaut. Nah, buku pelaut juga harus kita buat, ya. Itu semua persyaratan yang diperlukan. Selain itu juga kita harus mempunyai sertifikat daripada BST dan sertifikat safety lainnya. Karena ini mendukung kita untuk proses mendapatkan kontrak pertama kita supaya kita bisa pergi berangkat bekerja. Hal inilah yang perlu kita penuhi. Persyaratan inilah yang harus kita penuhi supaya kita dapat benar-benar diterima bekerja di kapal pesiar tersebut. Dan tidak lebih penting juga satu, kita harus benar-benar paham dan bisa dalam berbahasa. Yang diutamakan adalah berbahasa Inggris. Jadi teman-teman, mari belajar bahasa Inggris dari sekarang, ya, supaya pada saat kita berkomunikasi, pimpinan memberikan kita perintah atau sesuatu, kita dapat mengerti dan melakukannya dengan benar. Kalau kita tidak paham, kita bingung, nggak ada gunanya. Karena nanti pada saat interview dengan user, itu langsung kita berhadapan dengan user dari perwakilan kapal, dari perusahaan di mana kita akan tuju. Jadi itu sangat penting. Belajar bahasa Inggris adalah bahasa utama yang sangat penting. Jadi saya harapkan semua pelamar yang akan berangkat ke kapal pesiar pahami, mengerti berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, kita juga harus melakukan banyak hal, seperti setelah kita di kapal, apa yang harus kita lakukan pada saat kita pulang. Cek kevalidan daripada masa berlaku surat-surat kita.
Paspor kita harus kita perhatikan berlaku sampai kapan. Buku pelaut juga kita harus sampai kapan. Pada saat pulang kita dari kapal, kita lapor di US Custom, di home port kita. Sampai di Indonesia, di airport Soekarno-Hatta, kita harus lapor. Nanti kita dapat stempel. Itu membuat nilai juga ada buat kita, ya, karena pada saat kita berikutnya akan berangkat, itu akan dinilai. Jangan sampai hal itu menghambat keberangkatan kita kedua, ya. Jadi buat teman-teman, persiapkanlah diri. Seperti yang bilang tadi, kontrak pertama itu tidak mudah, karena harus kita lakukan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya kita mendapatkan kontrak berikut, ya. Jadi persiapkan diri Anda, belajar dengan baik, dokumen yang diperlukan, juga kesehatan. Terima kasih.